Hidup yang berdampak. Salam kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya secara pribadi tentu merindukan anak-anak saya bisa mengikuti jejak kami orang tua untuk menjadi hamba Tuhan seperti kami. Melayani Tuhan secara penuh waktu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika akhirnya anak-anak kami memilih jalan yang lain dalam hidupnya. Apapun yang mereka inginkan tentu saja yang baik di dalam kehidupan ini. Karena memang pada kenyataannya saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi sama dalam sebuah profesi atau pekerjaan. Di dalam Alkitab sendiri ada beberapa profesi saudara yang bisa kemudian kita dapatkan. Ada imam, tabib atau dokter, ada pedagang, pemungut cukai, nelayan, petani, olahragawan, prajurit, tukang bangunan, penjahit, dan sebagainya. Nah, tetapi saudara, di sini kita harus memperhatikan bahwa sekalipun setiap kita memiliki jalan hidup yang berbeda, namun kita memiliki panggilan yang sama dari Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9, di situ dengan jelas kemudian dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara, di dalam panggilan sebagai umat Tuhan yang dikuduskan, kita memiliki panggilan yang jelas, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudara, berbicara tentang amanat budaya yang ada di Alkitab, yang kalau kita melihat dengan jelas ada di dalam kitab Kejadian. Lalu juga kemudian amanat agung yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kemudian Injil Matius. Kita bisa melihat di sini keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Di dalam amanat budaya, kita dipanggil untuk hidup dengan baik dan mengelola kehidupan ini sesuai dengan gambaran Allah. Apapun profesimu, pekerjaanmu, usahamu, mari kita mengembangkannya dengan sebaik mungkin. Sehingga segala yang kita kerjakan memberikan dampak bagi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Contohnya begini saudara, ketika Anda berprofesi sebagai dokter, jadilah dokter yang baik, yang berkualitas, yang profesional, sehingga keberadaanmu bisa menolong banyak orang. Ketika Anda menjadi seorang pengusaha besar ataupun mungkin pengusaha yang kecil, jadilah pengusaha yang baik, yang hebat, sehingga keberadaanmu bisa memberikan dampak yang baik pada lingkunganmu atau orang-orang yang bekerja padamu. Kita bisa memberikan dampak dalam banyak aspek dalam hidup ini saudara. Dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Ketika kita berada dalam sebuah kualitas hidup yang baik, yang berdampak bagi keberlangsungan hidup orang lain, disinilah saudara Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Saudara, hidup kita terpanggil untuk memberikan pengaruh kepada dunia di tempat kita berada. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Hidup kita terpanggil untuk menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita pada jalan hidup yang benar. Itu dimulai dari hidup kita yang berkualitas. Dalam aspek apapun yang sedang kita jalani, kita kemudian mampu memberikan dampak yang baik pada lingkungan di mana kita beraktivitas. Ketika orang melihat kita, segala pencapaian yang kemudian kita raih, dampak yang baik yang telah kita berikan pada dunia ini, kita bisa menunjukkan pada mereka bahwa semuanya itu bukan karena kita, tapi itu adalah perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, inilah kesempatan kita memuliakan nama Tuhan.
semakin membuat nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita.